Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah akuntansi. Hari ini kita akan bahas tentang analisa laporan keuangan. Dari definisi analisa laporan keuangan didapat bahwa analisa laporan keuangan adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan yang baik ya. Yang baik itu maksudnya yang sesuai standar PSAK di Indonesia. Di dalam menganalisa laporan keuangan perusahaannya, kita akan memahami kinerjanya, kesehatan finansial, dan potensi perusahaan ini ke depan. Hal ini melibatkan tentunya pemeriksaan, ya diperiksa lagi ke belakang, kemudian penilaian terhadap angka-angkanya, dan perbandingan informasi yang ada di dalam laporan keuangannya, seperti laporan keuangan neraca, laba rugi, kemudian laporan arus kas. Pada prinsipnya, tujuan dari laporan keuangan adalah menganalisa laporan keuangan tersebut guna memahami kinerja keuangan suatu perusahaan, mengetahui kondisinya, dan memprediksi potensi di masa depan. Nah, analisa laporan keuangan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan, baik bagi manajemen perusahaan secara internal, kemudian bagi investor, maupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Di bab pengantar akuntansi kita sudah memahami apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah 5 komponen, ya, diantaranya 5 komponen tersebut adalah satu, laporan laba rugi yang isinya adalah komponen-komponen pendapatan dikurangi biaya-biaya termasuk HPP guna mencari net profitnya ya setelah pajak. Itu nanti di bab pengantar itu sudah dijelaskan formatnya laba rugi. Nanti bisa direview kembali beberapa video-video yang sudah Pak Yuli share. Kemudian untuk neraca kita sudah sama-sama tahu adalah tentang harta yang harus seimbang dengan hutang dan modal. Itu komponen neraca ya, dimana sudah dijelaskan juga sebelumnya. Kemudian arus kas yaitu berisi tentang penggunaan kas baik untuk operasional, pembelian investasi, dan pendanaan. Nah, laporan keuangan itu juga ada 2 komponen yang tidak kalah penting, yaitu ada perubahan modal ya. Sisi perubahan modal itu dimana berubahnya modal awal setelah perusahaan itu mengoperasikan modal awal tersebut selama periode misalnya dalam 1 tahun itu akan mengalami rugi ataupun laba. Jika laba tentunya akan merubah modal tersebut menjadi plus ya. Jika rugi akan mengurangi tentunya modal awal. Misalnya modal awal 10 juta di akhir periode setelah diperiksa, dihitung ternyata mengalami kerugian 2 juta, maka perubahan modal itu berkurang sebesar 2 juta. Kemudian jika mengalami laba ya harus ditambah ya, di plus. Jadi perubahan modalnya bertambah 2 juta, entah itu baik karena operasional ataupun penambahan modal lainnya di perjalanan atau di dalam pelaksanaan operasional. Kemudian satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga penting ya, jadi karena di dalam laporan keuangan itu tidak mungkin
di dalam format itu mencatat semuanya ya. Nah, ini diberikan lembar khusus ya berupa catatan laporan keuangan. Misalnya di dalam neraca itu terdapat piutang sebesar 5 juta. Nah, di dalam catatan atas laporan keuangan akan menerangkan 5 juta itu terdiri dari perusahaan atau piutang mana saja. Misalnya 5 juta itu terdiri dari piutang A, piutang B, piutang C gitu. Ya, baik juga terhadap yang komponen lainnya. Misalnya aset tercatat, misalnya yang lainnya aset itu tercatat ada 5 miliar gitu ya. Nah, 5 miliar itu terdiri dari apa saja? Misalnya berupa tanah, bangunan, yang di dalam catatan laporan keuangan itu akan dijelaskan, diterangkan lebih detail tentang jumlah tersebut sesuai rinciannya. Baik, untuk menghemat waktu di sesi pertama ini, kita akan melihat lagi beberapa tujuan dari yang lebih spesifik, yang lebih fokus lagi terhadap analisa laporan keuangan ini terhadap perusahaan, yaitu satu, di sini Pak Yuli sudah rekap ya, memprediksi kinerja masa depan. Artinya setelah kita menganalisa laporan keuangan, diharapkan kita dapat memproyeksi kinerja perusahaan di masa depan itu, misalnya potensi pertumbuhan laba, perubahan posisi keuangan, ataupun risiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dan peluang. Menganalisa laporan keuangan dan juga dapat mengungkapkan titik-titik lemah atau kuat dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut, serta peluang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas atau keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan. Nah, informasi yang didapat dari analisa laporan keuangan juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan atau strategi oleh manajemen ya, secara internal. Kemudian bagi eksternal juga untuk investor atau kreditor ya, dan dapat di instansi-instansi terkait lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kinerja dengan perusahaan yang sejenis ya, membandingkan kinerja dengan perusahaan sejenis. Nanti di dalam laporan keuangan itu ada laporan komparatif, perbandingan, intinya harus dibandingkan dengan perusahaan sejenis ya, rasionya itu ya. Analisa laporan keuangan yang menggunakan perbandingan ini, membandingkan kinerja ini harus dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dengan yang sejenis ya, di dalam industri yang sama, atau dengan kinerja perusahaan sendiri diperoleh sebelumnya ya. Nanti ada misalnya laporan tahun 2003 terhadap 2004 gitu dibandingkan, kemudian rasio nanti ketemu. Nah, ketemu itu nanti kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sejenis itu. Kita masuk mana? Misalnya kita dapat perbandingan itu 4%. Kemudian kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenis ada pasarannya 2%, yang berarti nilai yang kita dapat di dalam analisa internal tadi, perusahaan kita sendiri itu 4% itu misalnya, berarti kita di atas rata-rata perusahaan sejenis gitu ya, maksudnya ya. Jadi membandingkan dapat sebagai pembanding di perusahaan-perusahaan sejenis di daerah itu misalnya ya. Misalnya tadi ya, kalau kita lebih di atas rata-rata perusahaan sejenis, kita lebih baik. Kemudian yang kelima adalah membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, investor ini dapat menggunakan analisa laporan keuangan untuk mengevaluasi potensi risiko ya, dan imbal
dari hasil investasi pada perusahaan yang tersebut nih. Misalnya di dalam menganalisa pengelolaan keuangan tadi, kecukupan modalnya atau asetnya atau kinerjanya itu baik, bagus, selalu meningkat, maka si pemberi modal ini, investor ya, terutama bank ya, atau yang mau memberi pinjaman atau menginvestasikan hartanya itu, dananya itu, yakin ya setelah membaca laporan keuangan diberikan atau tidak itu dilihat dari namanya analisa laporan keuangan tadi. Kemudian yang keenam adalah membantu kreditor dalam mengevaluasi kemampuan membayar utangnya. Nah, seperti Pak Yuli sebutkan tadi, ada rasio namanya, nanti di dalamnya ada rasio current asset ya. Karena itu membandingkan antara harta lancarnya terhadap hutang lancarnya. Kemudian quick ratio ada, nanti kita belajar setelah lebih lanjut lagi ya. Jadi kreditor itu ya, pihak lain itu, pihak luar sana itu dapat menggunakan analisa laporan keuangan itu untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan ini untuk melunasi hutang-hutang dan bunga-bunganya gitu ya. Ya, antara hartanya yang sebagai modal ya, sebagai apa namanya, jaminan, kemudian terhadap hutang-hutangnya ini bisa membayar nggak ya gitu ya. Minimal harus lebih 2 kali jumlah hartanya itu terhadap hutangnya, ini baru bagus ya, atau lebih. Kalau lebih kecil dari hutangnya, hartanya itu, maka dinilai kurang bagus ya. Nah, itu yang bisa Pak Yuli sampaikan di sesi pertama ini. Singkatnya adalah bahwa analisa laporan keuangan itu penting ya untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang terkait di dalamnya, baik internal maupun eksternal. Contoh internal misalnya manajemen ya, pemegang saham, karyawan, kemudian apa namanya, komisaris ya, itu untuk internal. Kemudian kalau untuk eksternal, misalnya untuk laporan pajak terhadap negara ya, bisa dari laporan keuangan juga. Kemudian untuk apa namanya, supplier ya, pemberi pinjaman modal apa namanya, bahan-bahan baku misalnya ya kan, biasanya itu dia melihat laporan keuangan itu baik apa enggak pembayarannya gitu, jangka pendeknya ya kan. Kalau supplier kalau dibayar lebih dari 3 bulan misalnya, itu juga nggak mau ya kan, kita kena marah-marah. Kemudian untuk penginvestasi seperti kita kalau mau pinjam ke bank atau lainnya ya, investasi apa namanya, investor lainnya, penyandang dana atau yang mau beli saham-saham kita ya di pasar modal, itu melihat laporan keuangan dulu tentunya, yang sudah diaudit, yang sudah namanya sesuai standar laporan keuangan Indonesia, yaitu PSAK ya. Oke, demikian yang Pak Yuli sampaikan, semoga yang singkat ini bermanfaat ya. Adik-adik nanti sampai ketemu di video-video Pak Yuli berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.